Keluarga bagaikan cabang pohon, semua tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap satu. Dan pada akhirnya, cuma keluarga, tempat pulang yang tak pernah hilang, tempat istirahat yang tak pernah berkhianat, dan juga tempat mengadu lelah yang tak pernah membuat kita merasa kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, Hikmah Wulandari dan juga Risti Sapitri. Di sini kami akan membahas tentang hukum Islam terkait keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keluarga. Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan kehidupan yang tentram, aman, dan juga penuh kasih sayang antar keluarganya, baik itu melalui perkawinan maupun pengasuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dengan atau tanpa anak, atau keluarga sedara hingga derajat ketiga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya, keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan, terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga yang merupakan perjanjian sakral antara suami dan juga istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah. Mufidah membagi bentuk-bentuk keluarga dalam 3 kategori. Yang pertama, keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek. Yang kedua, keluarga inti terbatas, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya. Yang ketiga yaitu keluarga luas, yaitu keluarga yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah atau nenek dengan cucu yang telah menikah, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi fondasi bangunan, komunitas, dan masyarakat Islam. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Rod ayat 38 yang artinya, "Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu." Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pembentukan keluarga. Yang pertama, menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis. Tujuan pembentukan keluarga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dalam Islam adalah untuk menyediakan wadah yang halal dan sesuai bagi manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya. Islam menghargai hasrat alami manusia dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Berbeda dengan pandangan ajaran tertentu yang melarang pemenuhan tersebut bagi pendetanya. Beda dengan pandangan ajaran tertentu yang melarang pemenuhan tersebut bagi pendetanya, yang dapat menyebabkan tekanan mental. Melalui pernikahan, tubuh dan jiwa menjadi segar serta tenang. Yang kedua, sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa. Pernikahan menjadi sarana untuk mencapai kedamaian dan ketentraman jiwa atau mawaddah warahmah antara suami dan istri. Dalam suasana keluarga, keduanya saling memberi kebahagiaan, kelembutan, dan kenyamanan yang membantu meredakan kelelahan dan beban hidup. Allah menetapkan aturan hidup berumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan juga ketentraman. Jika hal ini belum tercapai, suami istri perlu introspeksi, mengidentifikasi kekurangan, dan mencari cara terbaik untuk berdamai serta memenuhi kekurangan tersebut agar tujuan pernikahan berupa ketenangan dan kasih sayang dapat terwujud.
Yang ketiga, kemuliaan keturunan. Salah satu tujuan utama pembentukan keluarga adalah memperoleh keturunan yang melestarikan dan menjaga keberlangsungan umat manusia. Kehadiran anak membawa kebahagiaan serta suasana yang nyaman dalam rumah tangga, dengan segala momen seperti tangisan, tawa, hingga tumbuh kembang anak yang mengisi keseharian keluarga. Bagi banyak orang, menimbang dan membesarkan anak adalah keinginan alami dan sumber kebanggaan. Anak yang soleh juga menjadi sumber pahala yang terus mengalir bagi orang tuanya setelah wafat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 89-90, Allah menggambarkan anak sebagai anugerah yang melengkapi fitrah manusia dan membawa kedamaian serta kebahagiaan dalam hidup. Yang keempat, menjadi sarana kesinambungan peradaban manusia. Pernikahan merupakan sarana untuk melanjutkan peradaban dengan melahirkan generasi penerus yang akan menjaga dan mengelola bumi sebagai khalifah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1, Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepadanya dan memelihara ikatan keluarga. Allah menciptakan manusia pertama, Adam, serta pasangannya Hawa, dari diri yang satu dan dari keduanya berkembang biaklah seluruh umat manusia. Dengan keluarga sebagai pondasi, kesinambungan hidup manusia di bumi terjaga. Generasi yang lahir dari ikatan keluarga ini diharapkan mampu mengembangkan amanah sebagai khalifah, menjaga dan memajukan peradaban sesuai kehendak Allah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya ada C. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga harmonis yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang. Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut terbangun dan tetap terjaga adalah adanya hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga. Hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut dengan demikian harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak suami yang menjadi kewajiban istri. A. Patuh dan memperlakukan suami dengan baik. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan di akhirat. Jika ia tidak sadar dan meminta maaf kepada suaminya, hingga sang suami mengampuninya. Seorang istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan sebagainya. Seorang wanita yang saleh adalah ia yang mampu menghayati dan menyadari statusnya sebagai seorang istri. Ia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Ia senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dalam melakukan apapun. B. Memberikan ketentraman kepada suami. Seorang istri wajib mencintai suaminya sepenuh hati, mengabdikan diri untuk ketentraman suami, dan menciptakan rasa nyaman dalam kebersamaan mereka. Hal ini adalah imbangan dari tanggung jawab suami terhadap keluarga. Dalam Al-Quran Surah Al-Rum Surat ke-30 ayat 21, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan pasangan agar mereka merasa tenteram satu sama lain dengan kasih sayang untuk mencapai ketenangan. Yang kedua ada hak istri yang menjadi kewajiban suami. A. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarga, meliputi kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal sesuai kemampuan dan kebiasaan masyarakat. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah menekankan bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang layak. Jika suami mengalami kesulitan, ia tetap harus memberi nafkah tanpa membebani pihak lain. Yang B ada memimpin dan melindungi keluarga. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan melindungi keluarga yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 34, Allah menegaskan bahwa suami adalah pelindung bagi istri karena tugasnya memberikan nafkah. Istri yang saleh harus taat kepada Allah dan menjaga diri saat suami tidak ada. Yang C ada memperlakukan istri dengan baik. Seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memenuhi segala kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 19, Allah menegaskan agar suami tidak mewarisi perempuan dengan cara paksa dan tidak menyusahkan mereka.
serta bergaul dengan cara yang baik. Yang D ada pendidikan dan pengajaran. Suami bertanggung jawab mendidik istrinya dalam aspek agama seperti cara bersuci dan beribadah. Jika tidak mampu, ia harus mencari bantuan atau mengizinkan istri untuk belajar di luar. Dalam Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menunjukkan pentingnya pendidikan dalam keluarga. Tanggung jawab ini tidak hanya pada suami tetapi juga pada istri. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami, dalam konteks keluarga, suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah dan memimpin rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan perlakuan baik terhadap istri. Tanggung jawab ini mencakup pendidikan agama bagi istri dan anak agar mereka dapat menjalankan perintah Allah. Suami diharapkan untuk memperlakukan istri dengan penuh penghormatan serta mendidik dan membimbing keluarga agar terhindar dari api neraka. Mungkin cukup sekian materi dari kami, lebih dan kurang kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.